Assalamualaikum sahabat hebat. Berjumpa lagi dengan pembahasan soal asli ASPD Bahasa Indonesia Persiapan Sukses ASPD Literasi Membaca 2025 Paket 2 Bagian 2 Membaca Sastra Nomor 12 sampai dengan 20. Pembahasan lengkap dengan triknya disertai soal latihan online. Jadi dalam soal ASPD sebelumnya itu ada 5 paket soal. Ini soal aslinya dengan jaminan 100% paham dan nilai 100 ya. Dengan kalian like, share, dan subscribe video ini, saya doakan kalian paham 100% dan bahkan nanti mendapatkan nilai 100. Karena sudah banyak teman-teman kalian ini yang mendapatkan nilai 100 dengan rajin menyimak dan latihan soal online di channel ini. Berikut buktinya. Jadi jangan ragu ya. Baiklah, kita lanjutkan dengan langsung membahas soal nomor 12 paket 2. Yang ditanyakan, Bona menyelamatkan diri dari sungai dengan, di sini tertulis ya, yang penting teliti di sini, dengan berpegangan pada kayu yang kuat, Bona dapat menyelamatkan diri. Berarti Bona menyelamatkan diri dari sungai dengan apa? Ya dengan ini. C, berpegangan pada kayu yang kuat sebagaimana ada di dalam teks. Sementara yang lainnya tidak tepat. Mudah sekali. Nomor 13 paket 2. Watak tokoh anjing pada cerita tersebut adalah, di sini anjing di sini bilang sendiri, "Oh tidak, aku ceroboh sekali sampai menghilangkan daging buruanku." Berarti yang pertama dia punya watak ceroboh. Dan yang kedua, ini anjing sebenarnya sudah punya daging, tetapi apa? Ia ingin mencuri daging milik anjing itu agar bisa mendapat 2 potong daging. Sudah punya daging, ingin dapat daging lagi sehingga serakah. Nah, maka jelas sifatnya ada 2, yaitu ceroboh dan serakah. Nomor 14 paket 2. Makna kata perisai pada paragraf tersebut. Nah, di sini ada kata Danu menjadi perisai bagi adiknya. Ia berdiri di depan adiknya dan menghalau anak kambing. Jadi ceritanya ini adiknya Danu takut dengan ulah anak kambingnya. Tapi Danu sebagai kakaknya menjadi perisai, berdiri di depan adiknya dan menghalau anak kambing. Berarti di sini artinya adalah kalau membimbing jelas tidak tepat, pelindung ini lebih tepat, penasehat juga tidak tepat, pendukung juga tidak tepat. Jadi Danu menjadi perisai bagi adiknya. Bisa diganti dengan Danu menjadi pelindung bagi adiknya. Itu cara paling mudah ya. Jadi gampang sekali ini ya, pelindung arti dari perisai itu. Nomor 15 paket 2. Maksud kalimat yang bercetak tebal pada paragraf tersebut adalah Bondan ... Nah, di sini ceritanya ada seorang adik ya yang menangis. Kemudian sama Bondan diberi susu. Kemudian bapaknya dari adiknya itu, "Terima kasih nak, putri bapak memang ingin minum susu dari tadi. Ini bapak ganti saja dengan uang," kata bapak tersebut sambil mengeluarkan selembar uang. Tetapi apa yang terjadi di sini? Bondan tidak menerima uangnya, tapi Bondan hanya menggelengkan kepala sambil tersenyum. Artinya apa? Menggelengkan berarti dia menolak pemberian itu. Kenapa dia menolak? Karena dia ikhlas memberinya. Jadi kalau A ingin memberikan uang sakunya, jelas tidak, karena yang Bondan berikan adalah susu. B ingin minum 1 kotak susu, jelas tidak, karena susu kotaknya sudah diberikan sama adik itu. Kemudian C senang karena anak tersebut berhenti menangis, juga bukan. Tetapi ini kaitannya dengan ketika mau diberi uang, dia hanya menggelengkan kepala, menolak sambil tersenyum. Berarti dia itu ikhlas memberikan sekotak susu kepada anak tersebut, hanya tidak mau dibayar. Nomor 16. Kesimpulan cerita tersebut adalah, ingat, kesimpulan cerita adalah biasanya apa yang terjadi dan akhirnya itu tokoh tersebut itu memahami sesuatu atau melakukan sesuatu yang sesuai. Ya, di sini disebutkan Kuning segera pulang ke rumah. Kuning melihat ibunya sedang masak. Ibunya tampak sangat cantik dengan senyum lebar menyambut kedatangan Kuning memeluk
Kuning memeluk ibunya erat-erat. Jadi sebelumnya diceritakan ini bahwa si Hitam itu seekor kucing berbulu hitam memiliki anak berbulu kuning. Nah, si kuning ini anaknya si Hitam itu merasa minder, tidak pede, dan kecewa karena ibunya hitam. Nah, tetapi ternyata ibunya itu hebat, dia menyadari ya. Sehingga kesimpulan dari cerita tersebut berdasarkan yang kalimat saya garis bawah ini adalah kuning menyadari bahwa ia memiliki ibu yang cantik dan hebat. Ya, karena walaupun hitam, tapi dia cantik dan hebat yang sebelumnya tidak disadari oleh si kuning ya. Kalau hitam tak sehebat matahari, awan, angin, gunung, dan tikus ini tidak tepat. Hitam malu mengakui ibunya karena tampak jelek dan lemah. Ini bukan kesimpulan. Kuning memiliki anak yang tidak mau menerima keadaan ibunya. Di akhir cerita ini, Kuning menyadari bahwa ia memiliki ibu yang cantik dan hebat. Ya, kadang-kadang kesimpulan dalam cerita itu diambilnya di bagian akhir ceritanya, itu tokohnya seperti apa. Kemudian nomor 17. Amanat yang terkandung dalam cerita tersebut adalah, di sini amanatnya adalah kita harus memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Sebenarnya ada dua amanat yang tepat ini. Sebaiknya kita selalu mendengarkan perintah guru itu juga bagus, tetapi kalau kita lihat di sini, Bimo kerjakan tugasmu, jangan bermain-main saja. Berarti ini Bimo itu menyanyiakan waktu dengan bermain-main, tidak mengerjakan tugas ya. Kata bu guru, iya bu, pasti aku kerjakan, tapi Bimo masih main-main. Kemudian tidak terasa waktu mengerjakan tugas sudah hampir habis. Menyadari hal itu, Bimo mengerjakan tugasnya dengan terburu-buru ya, karena menyanyiakan waktu kan akhirnya terburu-buru. Setelah hasilnya dibagikan, Bimo mendapat nilai kurang. Dia pun menyesal telah mengabaikan peringatan gurunya. Jadi, menurut saya yang paling tepat itu adalah amanat yang terkandung dalam cerita tersebut adalah kita harus memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Jadi, ketika ada tugas ya manfaatkan waktu untuk segera mengerjakan. Jangan seperti Bimo ya mainan. Baiklah, kita lanjutkan dengan nomor 18. Awal terjadinya konflik berdasarkan cerita tersebut. Ya, ingat, awal konflik dalam sebuah cerita adalah kejadian yang memulai terjadinya masalah. Kalau dilihat cerita di sini, awal konfliknya adalah ini, ketika kelinci kesayangan adik ditabrak kakak saat bermain sepeda. Ya, di sini ada suatu pagi ia hendak memberi makan kelinci kesayangannya yang terluka. Kelinci itu tidak sengaja ditabrak kakaknya saat bermain sepeda di halaman rumah. Nah, ini awal masalahnya ini. Kalau saja ini kelincinya tidak tertabrak, tidak akan terjadi konflik. Nah, karena ini kan jadi adiknya itu tidak mau memaafkan kakaknya. Bahkan habis itu kelincinya mati. Walaupun endingnya akhirnya saling memaafkan dan kemudian dikubur kelincinya. Kita lanjutkan dengan nomor 19. Nilai moral positif tokoh Roni. Nah, di sini Roni itu termasuk anak yang bandel sebenarnya. Ya tidak mau membantu ayahnya, bahkan dia ketika dimintai tolong untuk membantu ayahnya malah pergi bermain. Waktu itu hari libur. Ayah Roni kesal terhadap Roni, tetapi Roni tetap pergi ke lapangan untuk bermain bersama teman-teman. Nah, sepulang dari lapangan, Roni merasa bersalah. Nah, di sini nilai moralnya. Merasa bersalah dan menemui ayahnya untuk meminta maaf. Ia berjanji mematuhi perintah orang tuanya. Jadi, inti dari nilai moralnya ya berani meminta maaf kepada ayahnya. Yang paling tepat A. Nomor 20. Keteladanan tokoh Budi dalam cerita tersebut adalah di sini Budi itu ketika orang melakukan hal baik padamu, maka ukirlah di batu. Hal ini agar kita tidak mudah melupakan kebaikan orang lain, kata Budi. Nah, kan diceritakan di sini Budi ketika Andi berbuat jahat kepadanya dicatat di pasir, tapi ketika berbuat baik kepada Budi dicatat di batu. Nah, akhirnya Andi bertanya kenapa? Ya, alasannya ini. Ketika orang melakukan hal baik padamu, maka ukirlah di batu. Hal ini agar kita tidak mudah melupakan kebaikan orang lain. Berarti nilai moral dari Budi dalam cerita tersebut adalah
mengingat kebaikan yang dilakukan orang lain. Nah, itu adalah suatu kebaikan ya. Bukan ingin membalas kebaikan orang yang menolongnya, bukan juga suka menolong teman yang sedang dalam kesulitan, juga bukan. Tidak memiliki sifat iri, juga bukan. Nah, demikianlah pembahasan kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe video ini. Dan saya doakan mendapat nilai 100 seperti teman-teman kalian berikut. Wassalamualaikum, dan jangan lupa simak bagian paket kedua, bagian ketiga, nomor selanjutnya. Ini yang sudah like, share, dan subscribe, saya doakan nilainya 100 seperti mereka ya. Dan jangan lupa disimak dengan sungguh-sungguh agar nilainya benaran 100, karena pembahasan soal sebelumnya itu sangat bermanfaat untuk kalian. Kenapa? Karena polanya itu tidak jauh beda pola soalnya dari tahun sebelumnya. Demikian.